dari rumah majlis yang mulia ini. Semoga niat baik kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan kehidupan kita, keberkahan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kita dunia dan akhirat. Mulai majlis yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, khususnya jamaah kita. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita yang belum bisa hadir, belum cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah agar bisa hadir, cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kita yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga Allah berikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga kita doakan yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, bekal untuk kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman al-mu'udhu bihi siwaka indahul hadithul rahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dalam surat An-Nabi mengallati na'azumat binal kabair fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanah tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumi fi darain amin. Summa innal barzakh manzilun baina dunya wal akhirah. Halaman 69. Summa innal barzakh Summa innal barzakha manzilun baina dunya wal akhirah wa huwa bil akhirati ashbahu bal huwa minha walakinnahu mautinul ghalabati fihi wa zuhuril arwahi walil umurir ruhaniyah. Summa innal barzakha, kemudian sesungguhnya alam barzakh itu manzilun baina dunya wal akhirah, merupakan tempat antara alam dunia dan alam akhirat. Berarti barzakh yang kita tahu selama ini adalah antara dunia dan akhirat, berarti alam kubur. Berarti kuburan ini sekarang yang kita tahu isinya di dalam kuburan itu dinamakan alam barzakh. Alam barzakh ini awal mula alam menuju akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat, lewati dulu yang pertama ini. Kalau di alam barzakh kita selamat, insya Allah di alam akhirat lebih ringan. Tapi kalau di alam barzakh kita nggak selamat, jangan harap mendapat keringanan di alam akhirat. Karena ketika sahabat tabi'in Sufyan Tsauri ditanya, beliau menangis di alam kubur. Ketika ziarah di tempat kubur itu beliau menangis, bukan di alam kubur. Kenapa menangis? Jadi Sufyan Tsauri itu menangis, bukankah engkau bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, tapi nggak nangis. Tapi di hadapan Anda ada kubur, tapi kamu menangis. Kenapa? Saya menangis karena mendengar apa kata Rasulullah. Rasulullah pernah berkata bahwa alam kubur ini adalah awal mula yang disebut menyambut alam akhirat. Kalau kita selamat di awal ini, di alam barzakh ini, maka kita akan ringan di alam selanjutnya. Berarti dengan alam kubur jangan macam-macam. Ada sebagian kelompok bilang kalau udah mati nggak bakal ada manfaatnya, nggak ada yang harus dia ditakutkan. Sedangkan ada kelompok hakut, siksa kubur hak benar. Kemudian buat apa kita capek-capek kalau memang ibadah kita semua yang kita lakukan ternyata di alam kubur gak ada penyiksaan, nggak usah, kita santai aja. Tapi justru orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal setelah dia hidup, itu bekal untuk mati. Bekal untuk mati ya berarti kita harus apa? Harus menjalankan ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan. Wa huwa bil akhirati ashbahu, karena alam barzakh itu lebih menyerupai alam akhirat yang mudah pasti. Nikmatnya ada, siksaannya ada. Bal huwa minha, bahkan alam barzakh tersebut merupakan daripada alam akhirat. Jadi memang yang membuat Sufyan Tsauri atau bahkan sahabat, disebutkan ada lagi sahabat Sayyidina Utsman kalau nggak salah, beliau juga nangis, beliau menangis
di depan kubur itu ketika beliau mendengar sabda Rasul, takut tidak selamat di alam barzakh. Pangkat seorang sahabat, nangis takut nggak selamat di alam barzakh. Bagaimana dengan kita? Ibadah kita ya luar biasa ya. Ibadah kita luar biasa. Luar biasa rajin, luar biasa malas. Walakinnahu mautinal ghalabati fihi. Ya. Nah, ini alam akhirat itu, alam barzah itu ya, merupakan ini tempat tinggal yang sangat baik katanya. Sangat baik nih. Sangat baik buat siapa? Tentunya buat orang-orang yang beriman. Dan alam barzah itu wa zuhuril arwah, tempat bertemunya para arwah. Jadi tempat kumpulnya arwah sebelum nanti ada perhitungan di alam akhirat, itu dalam barzah benar pada kumpul. Ya. Arwah itu pada kumpul, yang mukmin, yang bukan mukmin, ya. Kemudian malah sebagian ya, mereka yang kenal di dunia kumpul, ketemu lagi di alam barzah. Ya. Yang disebut alam walil umuri ruhaniyah. Ya. Ya, segala perkara yang terkait dengan dunia, ya, roh di dunia itu ketemu lagi kan. Ya. Makanya katanya ntar yang baru mati bisa ketemu lagi, gak ngumpul. Ya. Kayak kehidupan kita begini. Gitu. Dengan masing-masing membawa bekal amalnya. Gitu. Artinya ditampakkan ruh-ruh mereka. Cuma penampakannya ini kita husnuzon sama Allah, bahwa orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman maka akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, kawan kita, walaupun dia pernah hadir di majelis ilmunya setahun sekali, ya, hadir sebulan sekali, ya, hampir. Mudah-mudahan aja menjadi jembatan buat kita, ya, menjadi kebaikan. Kemudian wal ajzamu bihi tabi'atun, dan ajzam, jisim-jisim atau tubuh kasar, ya, mengikuti di alam roh, di alam barzah itu jasad-jasad yang telah meninggal dunia, ya, mereka mengikuti di alam barzah itu, ya. Wa dari jatuh bil arwah, ya. Nah, dia menyatu dalam roh, ya, menyatu dalam roh. Wahia a'adil ajzam musyarikatu lil arwah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah tubuh-tubuh yang kasar itu, artinya jisim kita, badan kita ini, ya, bersatu kepada roh, ya, dalam hal yang terjadi di sana. Artinya roh kita, jasad kita, roh sebelum kita meninggal roh diambil. Kemudian ketika masuk ke alam kubur, ya, roh dibalikin lagi itu, jadi satu lagi sama badan kita. Ya. Jadi ketika roh kita diambil, meninggal, digotong kita, disolatin, diambil, turun ngeliatin. Ya. Kemudian setelah dikubur, roh diambil. Ya, nanti dilaporin, turun lagi tuh. Sebelum ditanya, sampai ditanya kawan. Nah, itu dikumpul. Jadi roh dengan jasad musyarikah, ngumpul jadi satu lagi tuh. Ya. Ya, jadi satu. Ya. Min na'imin, jadi satunya dalam hal-hal yang terjadi di sana, baik dari kenikmatan, kalau emang selamat, ya, itu jasad dan roh dari siksa kubur, maka dia akan dikasih kenikmatan, ya, istirahat, ya. Wa sururin, kegembiraan dikasih sama Allah, ya. Nggak dapat apa? Siksa. Ada juga aw'adami, orang yang mendapatkan siksa di dalam kubur, ya. Wa gumumin, kesusahan. Ada yang disiksa maka disebut apa? Hempitan.
alam kubur itu benar. Coba kita lihat di mana kalau kita gali, di mana ya kalau kita gali tulang ngumpul, ada tulang bisa kalau digali. Pernah ada yang nyaksin gali kuburan, gali itu kuburan, pasti tulangnya ngumpul. Nggak ada di sebelah sono nggak ada. Kenapa? Karena dihimpit, jadi satu, jadi satu. Ya, coba dari kuburan saya sering nyaksiin dari beberapa bahkan bangku di sana itu saya nyaksiin ya di Yaman dibuka, dia kan pakai bukan lahat tapi sakop itu lubang digali, tengahnya gali lagi, dia bukan sakop bukan lahat. Kalau lahat khusus buat tanah yang keras ya, jadi lahat digali tengah ini lahat nih, kalau digali lagi itu lahat ya, lubang kecil ini tanah digali, dipacok, dicolak ya. Nah, ini namanya lahat. Ya, masukin. Kenapa? Karena kalau dimasukin ini nggak runtuh. Tapi kalau di luar, khususnya tanah pasir, dia kotak, tengahnya digali lagi. Ukuran orang baru dikasih papan tengahnya. Nah, gitu. Ya. Jadi bukan lahat, sukof namanya. Nah, ketika itu dibuka, banyak orang yang mau nguburin. Dibuka, dilihat itu ngumpul, tulangnya ngumpul, nggak dipisah. Berarti benar hempitan kubur itu benar adanya. Tuh, coba kita pikirin, semuanya masuk, semuanya dihempit, ya enggak tanpa terkecuali dihempit semuanya, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat tidak ada yang terlewat dari hempitan kubur. Bagaimana amannya kan? Ya, bisa selamat kan? Gitu. Ya, makanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngumpul itu, ya, terus habis, jasad habis. Ya. Wal arwahu baqiyah. Nah, kemudian ruh tetap ada kekal. Jadi ketika yang dihempit itu wa amal ajsamu fatabla wa tatalasha. Ada jisim badan-badan manusia itu hancur menjadi musnah lenyap. Yang utuh apa? Roh itu turun berdarah, ya, masuk lagi untuk menyaksikan daripada pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu ketika sisa hancur, roh lagi. Yang hancur apa? Jasad gitu, yang kasar. Ya, coba kita lihat. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Maka kalau ada orang yang gali kuburan, ya, gali kuburan, itu kita lihat, nggak apa, iya, benar nggak ngumpul tuh tulang ngumpul, ya. Nggak bisa kali tulang kaki di sono, tulang kepala di sana, enggak. Maupun pagi ini ngumpul, ya, atau di pojok atau di tengah, atau saya saksikan seperti itu. Ya, yang paling ada 1-2 tulang yang bisa mental kali sampai kerasnya jempitannya dari kita jangan tuh kuburan, pintu aja ya elek, kuburan. Iya, kamu kita bangku kita angkat dikit, jempol kita masukin hidup ke atas. Iya. Tulung apalagi. Sekali jepit habis jadi tulang, sekali jepit habis tinggal tulang, sekali jepit habis. Gimana ya? Tergiling kontainer ya, Masya Allah. La yabqa minha, ya, kecuali apa disebutkan itu illa ujubud tanah. Apa itu? Ya, kecuali pangkal ekor. Ya, nggak ada yang tersisa layak minha daripada jasad, nggak tersisa illa ujbul tanam. Apa? Pangkal ekor. Ya, pangkal ekor ini, ya, dalam riwayat Imam Zuhri mengatakan pangkal ekor itu kecilnya kayak biji sawi. Ada yang tahu biji sawi? Ya, biji sawi. Ya, itu pangkal ekor manusia yang bisa itu doang tuh. Ya, karena dari situ minhu khuliqa wa minhu
minhu khuliqa, dari ekor itu yang biji sawi itu diciptakan lagi itu manusia. Udah hancur, nanti diciptakan lagi dari sini. Ya. Apa namanya? Ketika ini bergerak kuburan, habis, ya, habis. Nah itu pangkal ekor ada itu. Ya. Ini bahan diciptakannya apa? Diciptakannya manusia. Ya. Dari situ khuliqa dan dari situ yurkabu, artinya apa? Dibangkitin. Nanti manusia ketika tiupan kedua setelah mati untuk dibangkitkan itu hidup lagi seperti kita kayak begini nih, itu dari ekor itu. Jadi kalau di pesawat apa namanya? Bok hitam apa? Kayak ketahuan kejadian, ini seekor puan. Duh, itu. Ya, ini punya simpulan. Maka dalam Rasulullah hadisnya apa katanya? Ya, mana? Kullu ibnu Adam, ya. Kullu ibnu Adam ya'kuluhu turab illa ajabaz zanab minhu khuliqa wa minhu turkabu. Semua anak Adam itu, ya, semua anak Adam itu, ya, dimakan oleh bumi, dimakan, dihabisi sama bumi. Ya, maksudnya ya nggak tahu sampai binatang-binatang apa dimakan semua. Kecuali apa? Kecuali ekor mangga, tulang ekor, ya. Kecuali tulang ekor. Nah, tulang ekor nggak makan. Karena dari situ dia akan diciptain lagi. Dan dari situ nanti dibangkitkan manusia yang tadinya udah mati, hancur jadi hidup lagi. Gitu. Ketika ditiupkan trompet, ya, oleh malaikat Israfil, ya, bangkit lagi tuh. Sebentar doang. Ya. Maka dalam riwayat disebutkan jarak trompet pertama Imam Qurtubi bilang 40 tahun. Dengan trompet yang kedua jaraknya 40 tahun. Trompet pertama matiin orang semua, kiamat geger habis, ya. Semeru nggak ada apa-apanya, ya. Itu baru ini doang, ya. Nah, habis kita semua alam dunia. Tapi insya Allah dalam riwayat kita nggak ngalamin, ya. Orang yang mukmin tidak mengalami, karena nanti akan ada angin segar, yang mana angin itu setiap mukmin yang menghirupnya dia terasa akan tidur mati, nggak sadar lagi deh. Nah, yang sisa hidup kaum kafirin, orang-orang yang ikut ajaran Abu Lahab, ajarannya siapa? Dajjal. Nah, itu dari mulai itu, nah nanti dia baru yang akan mengalami sisaan atau hari kiamat. Nah, ini kita nggak ngalamin. Nah, trompet itu meninggal semua, hancur dunia. Dan jarak trompet dari itu dengan trompet nanti dibangkitkan, ya. Al-Imam Qurtubi mengatakan kurang lebih jaraknya 40 tahun. Tadi kita lumayan kan, masih istirahat, ya. Di dalam kubur masih istirahat namanya. Itu tergantung enak kagaknya. Kalau enak kayak pengantin baru katanya, gitu. Ya. Jadi dalam kubur itu kita kayak pengantin baru, kayak amal kita banyak. Ya, pengantin baru pagi-pagi udah dibangunin. Ya, enggak cepet amat siang. Ya, gitu. Terus malam tidur. Ini itu pengantin baru. Anak agak mau dibangunin. Wa qadis tusniya min dzalik. Dan dikecualikan dari hal itu ajsadul anbiya alaihi wassalatu wassalam, jasad-jasadnya para nabi, ya, jasad-jasad para nabi, wa innahum ahya'un fi quburihim, maka mereka hidup, ya, di kubur mereka, ya. Jadi enggak mati. Jasad anbiya wa kadzalika syuhada fi sabilillah. Begitu juga jasadnya para syuhada, dia tidak akan mati. Ya. Nah, Allah berfirman,
wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di medan perang di jalan Allah itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Berarti tidak ada kematian bagi orang-orang yang saleh, bagi para nabi, karena mereka sebenarnya hidup. Inna Allah Azza wa Jalla haram 'alal ardi an ta'kula ajsal anbiya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan bumi itu untuk jasadnya para nabi. Jadi tidak dimakan. Nabi ya. Kalau nabi sebagian bilang orang-orang saleh ya, orang-orang saleh ya. Ini bukan rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Karena kalau nabi banyak. Nabi itu dalam kitab Risalatul Jami'ah disebutkan kurang lebih 124.000 nabi. Jumlah nabi 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Ada yang bilang 314 dan 315. Tapi wajib kita hafal, bukan tahu. Kalau tahu kita bukan lama-lamin. Kita tahu kan? Yang wajib kita hafal 25. Kalau wajib kita tahu repot. Wajib kita tahu. Kalau tahu berarti kan kenal. Kita kenal. Wajib kita hafal. Kita tahunya dari mana? Dari sejarah. Maka wajib buat kita mengimani bahwa jasad-jasad para nabi atau orang-orang saleh dan syuhada tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan dihancurkan karena mereka pada hakikatnya adalah hidup. Maka banyak para saleh yang hidup dalam orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib, tapi ini yang benar-benar mukasyaf, bukan kasyaf-kasyafan. Banyak orang sekarang sok-sokan kasyaf, sok-sok tahu, si bulan, ini kuburannya gak ada nggak ziarah, jadi malas ziarah gara-gara gak ada penghuninya. Jangan, saya pernah ikut bareng orang alim. Ketika itu ada yang nanya, ada kan orangnya? Terus emang kalau ada itu mau ngapain? Ditanya, kalau ada itu mau ngapain? Ini Beb, kalau ada kan lebih khusyuk ya. Walaupun ada lebih khusyuk, emang itu lihat. Emang itu tahu. Gitu. Terus ketika ente khusyuk, emang ente langsung dapat apa yang ente minta, ente mintanya sama siapa? Jadi maksudnya, ini orang-orang mukasyaf yang memang orang alim kasyaf itu gak bakal ngasih tahu sembarangan. Ada orang kasyaf, agak alim, dikata, lagi ada nih, ayo, Zero, mumpung ada, cepetan. Dapat combro aja. Saya ingin dapat burger, gimana caranya gitu, nggak enak. Gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang membuat apa? Yang membuat menurut saya kurang baik. Kenapa kurang baik? Jadi orang malas ziarah. Jadi orang buat ziarah malas. Udah tantangannya sekarang di ziarah bid'ah. Kali ada yang begitu. Ya dia udah malas ziarah. Jangan ziarah mazarah. Apa katanya? Man zara 'aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang berziarah kepada orang alim, baik dia hidup atau sudah meninggal dunia, faqad zarani, maka sama aja sungguh dia berziarah kepadaku, kata Rasulullah. Wa man zara faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati.
barang siapa yang ziarah kepadaku wajib dapat syafaat. Berarti apa yang mesti ada orang naga adanya? Kita sekarang mau tanya nih ketua nih, dia udah itu anaknya yang jagain. Hah? Ada ajudannya, daftar isinya ada, udah tulis aja namanya, pulang. Ya enggak? Iya, ya udah. Tadi bilangin, gak lama dia datang. Oh, Pak Fauzan, oh iya, tahu. Pak Fauzan kemari ya? Iya. Waktu itu jenderal, oh sudah sekarang kemari lagi. Kalau mau datang saya ke situ, ya enak. Lah ini mah nyampe depan dapat kabar orang yang kagak, oh udah dah balik lagi. Belum nyampe rumahnya dapat kabar dong orangnya kagak ada, nyampe aja belum masuk ke rumahnya kagak, ya nggak dikenal. Tuh begitu juga pos-posnya ada kayak kita salam sama Rasulullah. Rasulullah tahu siapa yang ngasih tahu? Malaikat. Setiap kita salam, setiap kita baca salawat, ada malaikat mutus ke Rasulullah, ya Rasulullah bulan malam hari ini baca salawat. Tuh begitu. Makanya jangan sok asyap-asyapan ya. Sok tahu wahnya ada jarang ada balik. Oh banget kayak gitu doa ya, dah buang kayak gitu kan ya, itu lebih kita normal aja udah. Kalau kita tahu diem ya, ini orang bersiarah dibaca yasin, dibaca tahlil ya, dikirim arwah ya pada orang-orang saleh, kita minta apa namanya syafaat daripada Rasulullah SAW ya, itu wasilah. Kan nggak usah kita larang-larang orang yang berziarah. Maka jangan kita pernah mengatakan bahwa penghuninya nggak ada, penghuninya ada. Udah mau ada alhamdulillah, kagak ada ya ada ajudannya gitu, ada penjaganya gitu, ada pembantunya pasti gitu. Orang rumah gede mana nggak ada pembantunya, ada lah gitu. Ya kayak kita hidup di dunia aja gitu ya, rumah-rumah gede pasti ada pembantunya, yang bawa mobil lain, yang nungguin rumah lain, ya, yang bersihin rumah lain, begitu. Nah, semuanya ada pos-posnya, maka nggak usah takut. Ya. Wa kadzalika. Wa fil akhbari sahihah. Nah, makanya ini disebutkan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di sisi Allah, nggak mati, malah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhbari sahihah anna arwahahum takunu fi azwabi tayyibul khudri. Roh-roh mereka itu berada di rongga-rongga bagian dalam burung yang berwarna hijau. Nah, jadi roh-roh mereka itu ada di mana? Di rongga, di paruh ya. Burung yang berwarna hijau. Kemudian itu burung apa ya? Tasra'u fil jannah. Istirahatnya di dalam surga. Tuh, ya. Jadi sebelum kiamat, roh-roh orang soleh itu ditaruh di paruhnya, di tenggorokannya. Ditaruh di mana? Di rongganya para burung hijau, dan burung hijau itu hinggapnya istirahatnya di mana? Di surga. Tuh. Berarti udah enak. Ya, ruh kita udah ada di mana? Di surga. Kalau meninggal, ya, kalau kita mau masuk surga, tinggal dulu. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatil bil 'arsy. Kemudian ya, ini burung-burung itu berdiam atau tempat tinggalnya pada lampu-lampu yang tergantung di mana? Bil 'arsy. Ya, yang bergantung di 'arsy. Nah, berarti selain dia istirahatnya di surga, ini dia pada gelantungan di lampu 'arsy. Ya. Ramai. Ini buat orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Malah diceritakan orang-orang yang mati syahid, terutama mereka itu ada di rongga
Orang enggak burung-burung itu, kemudian burung itu keliling surga dikelilingin ya, sama burung itu berarti dia tahu apa sedang di dalam surga. Kemudian ditanya sama Allah, ya, apa yang kamu inginkan lagi? Apalagi yang aku inginkan ya Allah? Gitu. Ini istirahat udah enak banget di dalam surga. Tapi kalau boleh aku kembali lagi ke alam dunia. Aku ingin berjihad di jalanmu lebih banyak lagi. Kenapa? Ini baru segini aja udah nikmat. Gitu. Tapi kata Allah, nggak bisa balik lah. Kalau kamu berjihad, kalau kamu ingin kembali nggak bisa. Ya. Nggak bisa kembali ke alam dunia yang udah enak aja, kagak boleh kembali ke alam dunia, apalagi masih di alam kuburan. Katanya tiap malam Jumat pulang, tiap malam Jumat pulang. Nggak pulang, di sana kagak boleh pulang. Apalagi lagi disiksa, boro-boro mau pulang. Nggak boleh. Ada barzah. Apa itu barzah? Dinding pemisah antara alam dunia dan alam kubur, alam akhirat, ada namanya barzah. Jadi dinding alam dunia dan alam akhirat adanya alam dan barzah. Wa kadzalika wa warada anna nasamatil mu'minin takunu fi tayril bait. Sungguh jiwa-jiwa ruh orang yang beriman berada di dalam burung-burung yang berwarna putih. Riwayat lain mengatakan bahwa ada di burung warna putih, ya. Ta'rifu min tablil jannah, ya, yang makan buah surga. Nikmat banget. Ini satu kenikmatan bagi orang yang beriman ketika meninggal dunia. Maka buat kita, bagi orang-orang yang masih hidup, jangan pernah kita menyakiti orang yang telah meninggal dunia. Salah satu perbuatan kita lagi di apa sih, CCTV ya, lagi dipantau sama yang meninggal dunia. Karena mereka yang meninggal dunia itu melihat anak keturunannya, melihat kerabatnya, melihat keluarganya, apa yang dilakukan. Inna amalakum tu'rabu ala aqribaikum wa asya'irikum di kuburihi. Jadi mereka itu amal-amal, ya, amal kalian atau amal kita semua ini diperlihatkan kepada siapa? Ala aqribaikum wa asya'irikum, kerabat kita dan juga keluarga kita. Lihatin di kuburihi, di kubur mereka. Jadi dilihatin tuh si keluarga bulan. Tuh, ini keluarga bulan. Jadi kita kayak lihat layar. Dilihat, masya Allah. Baik, karena khairan, kalau dia lakukannya baik, istabsyaruki, maka ahli kubur itu gembira. Masya Allah, si bulan ngaji, alhamdulillah, senang. Kakeknya, neneknya, mbak-mbaknya, nyaknya udah mati, bahagia, istabsyaruki, senang lihatnya. Demen, bahagia, saking bahagianya itu, ya, mereka itu sampai apa? Sampai lupa bahwa mereka itu mempunyai dosa yang sangat besar ketika di dunia. Lupa. Kenapa? Habis sama doa dan kebaikan anak keluarga. Setiap orang punya dosa, punya kesalahan, bisa hilang. Dengan ketika dia meninggal dunia, maka ini disebut waladun soleh, mengirim pahala hadiah, pahala sedekah, pahala Quran, pahala langkah-langkah ngaji, semua dari ngasih kebaikan. Buat siapa? Buat yang telah meninggal dunia. Bagaimana kalau dia nggak mendapatkan itu? Anak-anaknya baik kada garizan, kalau dia nggak melakukan kebaikan, mereka berkata, Allahumma la tulhim ya, apa kata an ayya'malu bi ta'ati. Allahumma la tulhim hum, ya Allah, jangan kau
jangan kau bukan. Ya Allah, Allahumma tulhimhum gitu. Artinya Allah, ya Allah berikan mereka ilham gitu. Ayya'malu bi ta'at, agar mereka melakukan ketaatan. Jadi yang mati doain gitu, kalau keluarga, keturunannya, saudara-saudaranya kagak berbuat baik, didoain. Tuh, makanya orang yang meninggal dunia siapa bilang kagak memberikan manfaat bagi hidup. Gitu. Ya, ketika orang yang meninggal dunia kita ngasih hadiah, pahala sedekah, pahala Quran, mana mereka mengatakan, beliau mengatakan Allahumma bir liman nawwar. Ya Allah, ampuni orang yang telah memberi cahaya ya, di dalam kuburku. Jadi sedekah itu bentuknya cahaya buat dia, buat ahli kubur yang dibawa oleh malaikat. Dikasih nih pahala cucu nih, ini pahala anak nih, ya, buat bapak, buat engkau, buat kerabat, dikasih. Kemudian dia balik berdoa, ya Allah ampuni orang yang telah memberikan cahaya dalam kubur. Siapa ya kita nih? Langkah-langkah kita ini, kita dibalik dia didoain. Ya. Maka jangan kita segan-segan mempunyai niat baik yang pahalanya kita hadiahkan buat orang yang telah meninggal dunia, apalagi orang tua kita atau guru-guru kita ya, yang mendapatkan pahala tersebut, yang akan mendapat kenikmatan tersebut, keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka atau murid yang tidak mengenal jasa seorang guru kita. Wa bi tashyikhi janazatil muslimin wallahu a'lam bishawab. Ada undangan itu ya dari majelis ngopi ya. Malam ini apa besok? Ya Rabbana a'tarafna bi annana ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.